Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, salam sejahtera dari saya MC Adam Pisang. Dan saat ini sekarang Adam lagi ada di salah satu tempat, ya, salah satu tempat yang di dalamnya ini kebetulan keluarga saya semua ini yang mereka tuh orang-orang yang memang selalu berdekatan dengan yang namanya bahaya, berdekatan dengan yang namanya musibah, berdekatan juga dengan yang namanya wah pokoknya yang mengerikan sekali deh ya. Buat saya pribadi itu lumayan cukup mengerikan, makanya masuk ke sini langsung ketemu sama orang-orang yang tangguh, kelihatannya semuanya nih hebat aja pokoknya. Well, Adam pagi hari ini lagi berada di itu seperti udah kita lihat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang. Nah, ngapain Adam ada di sini? Kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Pastinya di sebelah kanan saya sudah ada beliau. Dia biasa kita kalau ada biasa manggil Bang Edi. Bang Edi, betul. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, salam tangguh. Tangguh. Jadi ya untuk biar lebih asiknya ada manggil beliau Bang Edi karena beliau juga yang di sini Bapak sebagai kepala seksinya ya? Kepala pelaksana BPBD. Kepala pelaksananya ya? Betul, masih muda juga Bang Adam. Iya, Jadi mau jadi panggil Abang. Beliau adalah kepala pelaksana BPBD Kota Singkawang, Bapak Edi Prawowo, sarjana hukum, dan kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak ya. Iya. Ya Bang ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dan ini alamatnya ada di Jalan Perumahan Singka. Kalau nggak salah berarti saya benar. 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 Nggak salah. Baik, dan di kesempatan pagi hari ini, Pak Edi, Bang Edi, ini kan seperti udah kita ketahui ya bahwa 2022 ini banyak sekali kita dengar berita-berita atau kita lihat di televisi bencana sana, bencana sini, bencana sana, bencana sini, betul ya? Betul Bang Nah, Adam. ya. Memang informasinya seperti itu yang kita dapat Bang Adam. Nah, sementara yang sudah lumayan banyak keluar ini cuaca nih yang rata-rata jadi masalah. Sekarang lagi ditakutin ini masalah cuaca nih Bang ya. Sangat ekstrim sekali. Ini kita betul-betul kita waspadai lah bersama. Jadi sementara ini untuk daerah kalau menurut pantauan Bang Edi untuk Kota Singkawang ini udah sampai di mana sih titik kerawanannya nih kalau bahayanya untuk masalah cuaca? Terima kasih Bang Adam. Memang kita lihat ini dari beberapa informasi yang kita dapat dari BMKG maupun yang lainnya. Khusus di Singkawang memang pernah terjadi beberapa potensi bencana, tapi dari akhir-akhir ini kita lebih fokus pada bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Kita lihat potensi yang terakhir ini informasi dari BMKG kita nggak ini Bang Adam udah lewat pasanya banjir nih kalau kita lihat informasi, tapi ke arah sekarang kebakaran Bang. Okay. Kebakaran. Jadi kami BPBD bersama rekan-rekan sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan terutama untuk mitigasi tadi Bang. Mitigasi itu kita lakukan baik ke lapangan maupun juga melakukan pemetaan potensi-potensi yang memang kemungkinan besar akan terjadi kebakaran. Dan setelah itu kita bersama lintas sektor termasuk di situ ada kelurahan, kecamatan, Manggala-Ani, kita sudah melakukan kesiapsiagaan. Oke. Jadi sebenarnya peran BPBD dalam mitigasi sebelum terjadi bencana itu apa aja tuh Pak? Iya, pertama kita melakukan pemetaan, kemudian kita mengkoordinasikan dengan stakeholder yang di wilayah potensi. Kalau di Singkawang yang berpotensi besar memang utara dengan kecamatan Singkawang Selatan, sebagian tengah juga ada. Nah, setelah kita mengkoordinasikan, kita melakukan persiapan kesiapsiagaan lah. Kira-kira apa sih yang harus kita kerjakan sebelum terjadi ini? Kita adakan sosialisasi, edukasi kepada warganya. Dan warga juga otomatis karena warga sebagai yang terdampak, kedua warga juga bisa langsung melakukan respon kepada ketika terjadi suatu bencana di lokasi itu. Oh gitu, bisa langsung ya. Udah ada aksesnya nih maksudnya. Alhamdulillah kita Bang Adam ada beberapa kelurahan ini sudah kita bentuk relawan bencana namanya. Relawan bencana. Ada beberapa kelurahan yang sudah ada. Memang perlu terus kita tingkatkan. Tapi informasi untuk merespon karena sudah ada ini pembekalan dari BPBD maupun Manggala-Ani dan yang lainnya. Jadi mereka sudah bisa respon langsung, mengkomunikasikan dengan lurah apa yang harus mereka lakukan. Oke. Terus kalau peran BPBD itu sendiri untuk penanggulangan bencana gimana tuh Pak perannya? Memang kita
Nah, sebagai BPBD, perpanjangan tangan pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah, pertama kita melakukan fungsi pengkoordinasian. Fungsi Pengkoordinasian pengkoordinasian. sesama birokrasi dan stakeholder yang ada di Kota Singkawang. Oke. Kedua, kita juga melaksanakan fungsi komando. Nah, komando ini kebetulan kita di BPBD kepala badannya ex officio Bapak Sekda. Oh, Pak Sekda ya. Jadi untuk pengkomandoan di tingkat Kota Singkawang biasa Pak Sekda bersama wali kota langsung. Dan yang ketiga, kita melakukan pertolongan pertama ataupun evakuasi, penyelamatan apabila memang terjadi di suatu titik itu terjadi bencana. Jadi kita sudah melakukan pelaksanaan tugas-tugas kita, fungsi kita untuk mengevakuasi, kemudian untuk menyelamatkan dan memberikan bantuan. Jadi memang udah sudah diberikan pembekalan terlebih dahulu ya, kalau misalnya terjadi ini harus gini seperti itu ya. Alhamdulillah Bang Adam, memang kita rasakan itu sudah kita lakukan, namun kita masih terus nih, karena memang perubahan iklim, cuaca, penanganan itu terus kita evaluasi. Nah, memang mudah-mudahan berjalannya waktu kita juga semakin menyiapkan lah ya untuk relawannya, untuk perangkat kelurahannya, juga masyarakat yang di sekitar lokasi bencana itu. Iya. Jadi di sini peran masyarakat juga penting juga ya Pak ya. Kalau misalnya nih kan, kalau misalnya di salah satu daerah entah di selatan, timur, utara mereka ada satu kejadian atau bencana, itu mereka punya akses. Benar itu Bang, itu yang paling utama. Jadi warga sudah langsung mengakses kelurahannya. Okay. Nanti dari perangkat kelurahan dia langsung mengkomunikasikan dengan kita. Kita belum mengirim prasarana yang diperlukan. Dan kedepannya kita berusaha memperpendek lagi Bang. Respon time-nya. Oke. Jadi yang tadinya mungkin dari warga yang jauh dari kelurahan bisa setengah jam, mungkin bisa 1 jam, kita pendekkan untuk pelayanan itu. Jadi sarana itu nanti kita plotting ada di kelurahan. Oke, jadi lebih ya fast responnya lebih cepat. Iya. Oke. Sebenarnya kan kadang-kadang juga suka ini ya, suka ada orang-orang yang suka mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu kan yang paling dikhawatirkan kan. Kalau misalnya kita ngedapetin satu informasi ada bencana di mana nggak tahu, lagi musim bencana nih kan, tiba-tiba berita yang 2 tahun ke belakang atau berita yang ada di daerah orang lain ditaruh di Singkawang, seolah-olah terjadi di Singkawang. Itu kan lumayan mengerikan ya Pak ya. Asli Bang. Jadi pernah ngalamin kejadian seperti itu nggak dari Pernah Bang, pernah. Jadi kemarin itu terkait dengan banjir nih Bang. Iya. Akhirnya kami juga langsung kontak ke kawan-kawan Kominfo, karena memang untuk penyebarluasan informasi kami terpusat di Kominfo untuk mengevaluasi, kemudian untuk mendeteksi apakah benar laporan itu atau betul-betul kejadian di Singkawang. Nah, kami begitu mengajukan kontak-kontak, setelah diklarifikasi, ternyata bukan di Kota Singkawang. Tapi kita udah heboh nih Bang. Nah, untuk ini kami minta kawan-kawan dari Kominfo untuk menyampaikan lah, mengklarifikasi sebenarnya seperti apa. Termasuk kejadian tidak hanya banjir, kebakaran juga pernah Bang. Begitu kita anggota udah turun Bang ke lokasi itu, ternyata kosong Bang. Tidak ada kebakaran. Ini juga kita repot. Nah, mudah-mudahan kita juga di tahun kemarin ya 2022 November Desember ini kita siapkan aplikasi. Itu juga bisa mendeteksi nanti Bang, mendeteksi laporan itu apakah benar apa enggak. Karena langsung lewat WA. Jadi kita tahu siapa orangnya, nanti kami punya admin, setelah mengklarifikasi kepada pelapor, ternyata ini kita kena prank nih, udah di cut saja. Oke, jadi itu memang harus ekstra hati-hati nih buat penyebar hoax ya. Iya, benar. Kita juga di sini. Dan kalau bisa jangan sampai lah masyarakat. Iya, jadi kita memang sangat perlu orang-orang yang memang peduli sama yang namanya peduli sesama gitu kan. Peduli juga sama yang namanya Kota Singkawang. Ini untuk tidak menyebarkan hoax atau berita-berita yang nggak jelas tentang bencana yang sedang berlangsung. Karena itu kira-kira diberikan sanksi nggak tuh Pak sama orang-orang yang penyebar hoax? Setelah kita ketahui nih misalnya kan, ternyata ini beritanya hoax nih. Dari BPBD sendiri atau dari pihak tertentu bakal memberikan teguran sama penyebar hoax atau gimana tuh? Atau udah cukup dan kita klarifikasi aja bahwa berita itu tidak benar? Kalau yang pernah kami lakukan yang teman-teman di Kominfo sih, kita tadi mencari kebenaran berita dulu Bang. Supaya berita ini tidak berkembang. Untuk kita klarifikasi melalui
pemerintah Kota Singkawang melalui salah satu dinasnya Kominfo itu. Terkait dengan apakah sanksi kepada orang itu kita serahkan kepada petugas yang punya kewenangan itu Bang. Kita enggak juga. Yang penting kita sudah cut dulu berita itu, menjelaskan pada warga bahwa oh ternyata ini bukan kejadian yang terkini di Kota Singkawang. Kita sampaikan dengan kawan-kawan juga melalui Kominfo. Kita ini kota wisata, ini agak berdampak yang kurang enak bagi kota kita nih ketika kita menerima berita itu, dan kita memang harus counter berita sih bilang. Iya, betul. Itu yang kita lakukan. Ya, karena sekarang media itu paling cepat banget sih Pak ya. Iya, luar biasa. Luar biasa. Yang lebih mengerikannya ya itu gitu. Kalau misalnya udah jatuh ke oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memang mereka tuh cuma sekedar, apalagi di zaman sekarang ini kan mereka suka yang pengen banyak orang yang pengen nge-like, banyak orang yang pengen komen segala itu, jadi mereka bikin berita-berita yang nggak benar. Makanya sekarang ya untuk masalah bencana segala sesuatunya ini akan ada satu pintu dari BPBD sendiri atau? Nah ini Bang juga pesan kita juga dari BPBD juga pada masyarakat ketika kita memang ada sosialisasi di kecamatan, kelurahan, ketika mendapat info tentang bencana apakah dia banjir, kebakaran, puting beliung, kalau memang belum mengetahui kebenarannya silakan dicek laporan ataupun informasi itu ke BPBD maupun di Kominfo. Atau petugas di Bang, di aparat penegak yang ada di Polres maupun di Babin Mas di kelurahan. Jadi BPBD selama ini udah masuk ke kelurahan-kelurahan atau ke desa-desa untuk sosialisasi bahwa kalau pengen tahu berita tentang the real berita yang sesungguhnya, cek langsung ke BMKG, itu sudah dilakukan. Memang sudah Bang. Kalau informasi berita dan cuaca itu silahkan cek ke BMKG. Kemudian terkait juga dengan di Kota Singkawangnya, biasanya kita silakan juga kawan-kawan juga cek ke BPBD. Memang belum semua kelurahan sih kita datangin untuk sosialisasi. Insya Allah di tahun ini kita lebih gencar lagi Bang, untuk menyampaikan informasi bahwa kita orang begitu dapat informasi jangan langsung diterima ya, dicek dulu ya, gitu. Itu yang perlu kita edukasi lebih banyak lah kepada warga. Kan kasihan juga kalau misalnya tadi yang seperti Bapak bilang tuh ternyata ada kebakaran di sini, berangkat pasukan kita ke sana kosong Bang. Rupanya hanya orang bakar sampah. Itu yang lumayan cukup ngeganggu kita juga Pak ya. Sementara tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Edi bahwa saudara-saudara yang ada di BPBD ini mereka tuh 24 jam ya kalau misalnya liburan juga nggak ada kan liburnya ya. Yang lebih enaknya lagi Bang, malam hari tuh jam 10 malam kita dapat informasi itu kebakaran Bang. Itu udah pada tidur kan. Tapi alhamdulillah mungkin tahun ini kita bikinkan jadwal Bang untuk di BPBD juga. Ada piket mereka. Jadi ketika malam mereka piket, begitu ada informasi ini kita bisa langsung share ke kawan-kawan. Jadi kalau misalnya dengar berita misalnya tiba-tiba ada telepon ke EN atau ke Pak Gun gitu, udah terjadi kasus ini, lagi anak-anak ngopi, lagi anak tidur gitu kan, berangkat katanya nggak ada. Itu yang repot Bang. Oke, jadi Bang ini itu mengganggu sekali tuh Bang, terutama amunisi kita tuh Bang. Iya. Jadi memang benar-benar di BPBD sendiri memang harus punya filter yang benar-benar nih Pak. Iya, insyaallah. Jadi sekali kalaupun kita mau ngasih satu informasi keluar, ya buat semua masyarakat Singkawang khususnya, kita memang harus mencari informasi tersebut atau menerima informasi tersebut dari yang memang benar-benar sudah terverifikasi gitu. Jadi jangan sembarangan kita juga nerima berita-berita dari sana dari sini yang belum jelas. Apalagi kalau bisa ditanya, katanya sih gitu kan. Benar, katanya Bang. Sih gitu. Nah itu bahaya tuh kayak gitu. Baru katanya doang. Dan 2023 ini mudah-mudahan Bang, kita sudah punya aplikasi Sirena namanya nih. Ketika ada adminnya nanti, ini akan lebih kita bisa filter. Karena berangkat kita dari pengalaman sebelumnya tadi, ada laporan-laporan yang memang udah bertanggung jawab, kita buat aplikasi ini untuk sebagai jawaban lah. Oke, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah terus di sini tindakan apa aja sebenarnya yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana? Ini kan kita perlu waspada juga nih, sedia payung sebelum hujan nih. Apa nih Pak yang harus dipersiapkan? Memang BPBD ini kan salah satunya pada saat nih, sebelum terjadi bencana. Nah, ya itu salah satunya kawan-kawan sudah melakukan pemetaan wilayah, mapping, kemudian monitoring di lapangan terkait dengan suasana misalnya ini keadaan panas nih,
lokasi-lokasi mana yang udah kemungkinan besar akan terjadi kebakaran lahannya. Oh, dengan ke lapangan mereka mengukur tingkat di lokasi itu kadar airnya seperti apa. Ya, biasa di daerah yang setempat itu kalau memang sudah jauh kadar airnya di lokasi parit itu memang kekeringan daun juga dirasa, dilihat, oh ini potensinya sangat besar sekali. Kemudian setelah kita lakukan mapping, kita monitoring, nah, kita langsung mengedukasi Bang di lapangan Bang ketika ketemu dengan warga. Untuk perannya Bang. Baru kita lakukan persiapan peralatan kita. Nah, setelah kita melakukan persiapan peralatan, kita melakukan pertemuan dengan kelurahan dan kecamatan. Itu terutama yang ada nih kelompok relawan kita nih Bang, harus standby nih. Ini BPBD punya relawan punya Bang. Itu di masing-masing kelurahan ada ya. Tapi itu tadi Bang, belum terlalu ya katakanlah bisa kita andalkan benar. Tapi tetap kita dorong terus sambil berjalannya waktu Bang. Yang udah kita lakukan sekarang sih dari tahun 2022 awal Bang. Mereka sudah jalan dengan kita ketika terjadi potensi kebakaran lahan. Ini bencana kebakaran Bang. Kebakaran, ya. Karena akhir-akhir ini udah hasil informasi BMKG ini kita udah ke arah yang kemungkinan besarnya kemarau. Tapi tidak juga kemarau Bang. Udah mulai nih sampai nanti Januari itu ada lagi katanya potensi untuk hujan lebat. Iya, dengar sampai Maret katanya sih gitu. 2023 Maret. Tadi Bang, katanya Bang. Ini bahaya juga kalau baru katanya udah gitu dipercaya lagi. Oke, sahabat Anggur, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bang Edi tentang bagaimana menghadapi yang namanya bencana itu sendiri di Kota Singkawang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita berdua. Kita masih bakal lihat-lihat dulu sebentar ke dalam ada apa aja nih di BPBD Kota Singkawang. Oke, bye.